Kalau terlibat dalam pertunjukan teater sendiri sebagai pemain, udah pernah belum ya, Nick? Belum, dan sebenarnya saya menghindari karena saya Oh, takut panggung sebenarnya. hi everyone. Aduh panas. Welcome. Selamat malam, selamat datang di live Instagram, di Instagram account Harper's Bazaar Indonesia. Saya Dave Hendrik. Rindu sekali bisa menyapa kehadiran teman-teman yang menyaksikan. Refleksinya mantul di kacamata saya turunin sedikit ya. Udah lama kayaknya kita nggak ketemu. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman penggemar setia Brunch with Dave. Tenang, hopefully setelah ini kita akan segera mulai memproduksi dengan tamu-tamu baru. Aku dikasih tahu oleh Sabrina, oleh Erika yang lagi cuti by the way. Kalau tamu-tamunya udah mulai ngantri, sudah mulai masukin jadwal untuk segera syuting Brunch with Dave. So yes, looking forward and very excited to bring our next content for everyone. Nah, malam hari ini untuk memenuhi rasa penasaran dan rasa rindu teman-teman sekalian, terutama saya tuh pengen tahu banget sebetulnya kenapa sih uh, all the buzz about Sudamala ini. I miss ya ketika mereka tampil di Jakarta dan sekarang tampil di Solo. How could I miss the story? Aduh, banyak sekali kayaknya yang aku ketinggalan selama aku masa pemulihan. Jadi aku bilang sama Erika, aduh kalau bisa pengen dong ngobrol sama produsernya. Lo and behold, ternyata produsernya adalah dua teman kita, Happy Salma dan Nicholas Saputra. Itu sebabnya kali ini Brunch with Dave join live Instagram. Pengen ngobrol nih ya, menyempilkan waktu di tengah-tengah padatnya aktivitasnya Niko. Pengen ngobrol, menyapa teman-teman. Apa sih membahas mengenai cerita Sudamala, kenapa dipilihnya Solo, udah gitu kan di Pura Mangkunegara tuh setahu aku tuh susah ya bikin acara ya. Hebat loh mereka bisa dapat izin ya. Nah ya sekalian ngangetin juga teman-teman yang ketinggalan mungkin kemarin, yuk atuh nonton di Solo ya. Kan katanya tingkat apresiasi bangsa Indonesia terhadap pementasan seni budaya tuh makin tinggi ya kan. Nah mari kita buktikan ya. Yuk. Coba ya, apakah Nicholas Saputra sudah siap? Brunch with Dave kok nggak ada brunch? Nah, itu dia. Karena ceritanya hari ini tuh special banget, bisa banget ya. Jadi biasanya kan kita walaupun live Instagram, kita kirim makanan ya kepada tamu kita. Kita tuh live Instagram sambil makan minimal. Judul acaranya kan brunch. Tapi, Sunda malah. Tapi misterius nih tamu gue yang ini ya. Kita nggak bisa kirim makanan because I don't know dia ada di mana. Daripada dia nggak mau, ya kan? Ya udahlah ya. Sudah malah di Jakarta. Lah, katanya mau tampil di Solo. Gimana sih? Oke deh kalau gitu kita tanya ya. Oh, yes, coba ya. Aku tuh sekarang lupa loh gimana caranya invite. Sebentar. Saya cari dulu. Oke, Nicholas Saputra, gimana cara nyarinya? Oh, ini dia. Ini dia. Multitask. Klik. Oke, kita tinggal tunggu Nico approve gitu ya, terus baru kita nanya. Lupa caranya deh. Aku tuh diprotes loh sama penontonnya Brunch with Dave karena biasanya, did you remember last time? Enggak Yes, ya, last time kita live Instagram juga aku nggak kirim makanan ke kamu ya? enggak, karena kayaknya lagi diantah berantah ya. Iya, sama kayak malam ini kan, gue nggak tahu juga lo ada di mana. Gue Gue udah di nanya Solo, lo, gue di Solo. oh lo di Solo. Oh, Hmm. oh Pak Gue pakai Produser sudah mulai apa on juga tuh duty. biar tahu. Oh iya benar. Pak Produser sudah mulai on duty ya? Sudah dari kemarin-kemarin sebenarnya. Oke, Jadi let's udah backtrack. standby position di Solo. Oke, let's backtrack sedikit Niko. Ceritain dong sama yang nonton Brunch with Dave malam ini, apa sih Sudamala itu? Pertunjukan apa ini? Ya.
Jadi Sudamala ini adalah pertunjukan kedua. Tahun lalu saya sama Happy Salma bersama Titi Mangsa membawa sekitar 90 orang penari dan pemain gamelan dari Bali ke Jakarta Hmm. di bulan September tahun lalu untuk kita bikin pementasannya di Gedung Arsip Nasional. Hmm. Terus ini kan pentas tradisional, tradisi ya, jadi berakar dengan tradisi, yaitu pementasan kalau di Bali terkenalnya pentas calon arang. Jadi ini Ah. berkisah tentang babat calon arang, tentang seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Hmm. Ceritanya babatnya itu dari tanah Jawa, dari Hmm. daerah Kediri, lalu dibawa ke Bali dan berkembang di Bali menjadi sebuah pementasan yang menjadi penting dari bagian masyarakat Bali. Campuran dari musik tradisional, terus juga ada arja. Arja itu kayak operanya Oh. Bali ya, jadi dengan Hmm. teater opera gitu. Terus gabungan juga dari teater-teater dulu namanya ada gong gede, gong gitu. Ya, semacam kayak teater gong gitu yang memang kumpulan para pemain, ada lawaknya, ada lucunya juga gitu, tapi ada sakralnya juga. Nah, ini pementasan yang menginspirasi kami berdua ya untuk bisa nggak sih pementasan kayak gini dibawa keluar Bali gitu. Dan ternyata mungkin karena tahun 1931 pementasan calon arang tuh pernah dibawa ke Paris di Paris Colonial Expo tahun 1931. Jadi, oh bisa nih berarti dan Hmm. mungkin gitu. Jadi kita coba bawa ke Jakarta tahun kemarin dan reaksinya ternyata di luar dari bayangan kami kalau ternyata resepsinya atau penerimaannya sangat baik, antusiasmenya luar biasa untuk pentas Hmm. tradisi. Ini nggak ada pemain-pemain yang main itu yang terkenal atau yang skalanya nasional ya, tapi tentu saja pemain-pemain yang tampil di pementasan Sudamala ini adalah maestro-maestro, orang-orang hebat yang sangat terkenal di Bali, yang memang mereka terkenal atas dedikasi dan karya-karyanya yang luar biasa. Hmm. Oke. Tuh kan tadi soalnya banyak tuh Niko yang nanya, kok kita ketinggalan ya beritanya kalau Sudamala itu tahun lalu juga pentas di Jakarta. Eh, Kapan sih tepatnya? September tahun lalu ya, di September. bulan September masih di tengah-tengah agak COVID ya. Oh. Jadi mungkin dan waktu itu sih lumayan cepet habis tuh tiketnya. Jadi kita mungkin dan penontonnya memang nggak banyak ya. Tahun lalu itu dalam sekali pementasan ada sekitar 480 orang. Hmm. Nah kali ini Dave double. Kita ada 920 orang sekali pementasan kali tiga. Jadi Hmm. kita akan ada satu hari yang sifatnya JR, media, undangan dan lain-lain. Yang jualan tiketnya itu di 2 hari kemudian. Hmm. Oke. The decision to double the amount of audience, apakah karena melihat kesuksesan pementasan itu di Jakarta? Salah satunya itu. Yang kedua karena lokasi kami di Pura Mangkunegaran, di Pamedan Pura Mangkunegaran, memungkinkan kami untuk memiliki stage yang lebih besar. Hmm. Kalau tahun lalu memang kita agak terbatas sama apa namanya luas wilayahnya. Kali ini kita punya kesempatan lebih besar untuk double up the audience. Oke. Apakah ada perbaikan dari sisi produksi yang kalian lakukan setelah pementasan di Jakarta kemarin untuk pementasan di Solo nih? Pasti, pasti. Pengen Jadi tahu apa tuh pelajaran yang kalian petik dari pementasan Jakarta? banyak ya yang terkait dengan banyaknya dialog, kita ada perbaikan, lalu timing masuk gitu. Terus kita juga ada beberapa adjustment, ada penambahan tokoh di dalam ceritanya, terus ada rearrangement antara musik dan tarinya juga sedikit gitu. Tapi sifatnya perbaikan minor ya, untuk penyempurnaan lah gitu. Tapi ceritanya secara umum sama. Oke. Korelasinya menurut Nicole apa sih dari cerita Sudamala ini dengan kehidupan kita saat ini nih, Nick? Jadi relevansinya yang paling utama adalah salah satunya pementasan calon arang ya, yang menjadi inspirasi dari Sudamala ini. Selalu di dalam kisahnya itu ada cerita tentang wabah, selalu ada cerita tentang
tentang gerubuk kalau zaman dulu. Jadi ternyata di Bali pementasan ini secara rutin dilakukan dan selalu menceritakan tentang adanya wabah gitu dan bagaimana wabah itu bisa sangat sangat berbahaya untuk kita semua, bisa sampai ada yang meninggal, sakit dan lain-lain. Tentu aja ini sangat relevan dengan kehidupan kita di kala pandemi kemarin gitu. Jadi itu juga salah satu kenapa kita mengangkat kisah ini gitu. Dan banyak simbol-simbol tentang ibu pertiwi, tentang ketidakseimbangan yang membuat wabah itu. On that subject, menurut Niko sendiri, kan banyak yang bilang kalau kita ini masih tertatih-tatih dalam pemulihan pasca pandemi ini ya, baik kehidupan sosial maupun ekonomi. Kalau menurut Niko sendiri, pelajaran paling besar nih buat bangsa ini setelah quote-unquote wabah pandemi kemarin, apa ya? Banyak ya, salah satunya mungkin tentang bagaimana ternyata kita nggak terlepas dari alam ya, maksudnya kita hidup seumur segini gitu ya, ternyata sangat tergantung akhirnya dengan kekuatan alam gitu, yang bisa memberhentikan kita dari semua kegiatan yang unprecedented lagi. Jadi memang betul-betul kita harus belajar dari orang-orang tua terdahulu yang memiliki wisdom atau kearifan yang memang sudah tercatat ya, seperti pentas atau kisah calon arang ini sudah tercatat di lontar ratusan tahun lalu sebenarnya. Okay. Tadi ada yang nanya, apakah pementasan Sudamala ini dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa nih? Ya, seperti tahun lalu di Jakarta, pementasan ini akan ada dua bahasa. Bahasa Kawi, ini adalah bahasa ibu dari bahasa Jawa dan Bali, jadi lebih tua lagi. Dan juga bahasa Indonesia. Jadi dijamin yang nonton akan mengerti semuanya, karena bahasa Kawi yang dipakai itu menjadi semacam pakem ya, jadi harus diucapkan gitu dalam pementasan ini. Tapi ntar kita bikin sedemikian rupa supaya apa yang diucapkan itu bisa dimengerti oleh penonton. What? Akan ada masih menggunakan bahasa Kawi, berarti hebat banget itu para pemainnya ya, Nick ya? Hebat banget, luar biasa. Mereka maestro-maestro hebat yang dedikasinya luar biasa dan mereka memang sangat menguasai itu. Persiapannya berapa lama tuh, Nick, untuk pementasan pertama yang di Jakarta dulu? Yang pertama dulu sih dari riset setahun. Dari riset. Jadi saya keliling sama Happy juga, kita keliling ke beberapa pementasan calon arang di kampung-kampung di Bali. Ini masa-masa pandemi ya, karena kan nggak banyak yang bisa dilakukan. Jadi itu menjadi sebuah pementasan yang populer, yang menjadi atraksi orang untuk datang, karena biasanya di pentas itu akan muncul juga pasar malam, kerumunan orang gitu. Jadi sangat festif, sangat seru gitu. Nah itu sekitar setahun sampai terus merumuskan mau bikin apa, formatnya seperti apa, latihan, riset untuk kostum, riset membuat musiknya, kurang lebih setahun. Kan produser nih ya, Niko sama Happy. Berarti kan bener nggak sih kalau tugas produser juga untuk nyari duit untuk ngeduitin produksi ini nih? Salah satunya ya. Wah, hebat loh. Kalian latihannya aja setahun. Berarti kalau tebak-tebakan kita berarti sebelum proses latihan setahun ada proses ini itu hampir 2 tahun lah ya persiapannya. Gile, makan duitnya banget tuh. Persiapannya setahun, latihannya waktu itu mungkin yang benar-benar itu ya 2 bulan, sebulan setengah gitu ya, yang intens ya. Oh. Jadi persiapan 1 tahun. Sama persiapan setahun. Ya tapi lumayan juga deh. Tapi ini kan juga sambil-sambil ya, kita sambil jalan-jalan, sambil mencari inspirasi, ya keluar duit sendiri dulu lah. Untuk risetnya. Tapi tentu banyak sekali sponsor dan mitra yang akhirnya mendukung kami untuk pentas kami bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kepuasan apa yang kan kalau kita bayangkan ya, dibandingkan dengan menjadi hanya seorang pemain, menjadi produser kayaknya bebannya lebih double, triple, lebih besar pasti ya. Arah pertanyaanku adalah kepuasan apa yang kalian dapatkan yang
kok sampai akhirnya rela gitu loh Nick, bersusah-susah payah merogoh kocek sendiri untuk pementasan ini supaya berlangsung. Nggak. Just to wanna make it clear, tentu ini banyak support Iya, dari iya, sponsors iya. dan lain. Cuman maksudnya ya riset-riset awal kita ini sendiri lah. Um, tapi apa namanya, banyak dukungan dari sponsors karena kita juga mungkin ya berhasil meyakinkan mereka bahwa sebuah pementasan tradisi ini eh, bisa diterima oleh masyarakat di perkotaan gitu, di luar Bali, budaya yang berbeda lagi gitu. Jadi kepuasannya sih luar biasa ya, Dave. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi yang jelas sampai kita mau bikin yang kedua ini juga memang karena kami merasa tertantang untuk bisa membawa ini ke tempat lain di luar Jakarta. Terus juga kepuasan ya, tentu kepuasan batin ya, kita bisa bekerja sama dengan begitu banyak orang yang hebat-hebat ya. Saya sama Happy juga tahun lalu kita baru pertama kali bekerja sama sebagai produser bareng. Terus kita ketemu dipertemukan dengan begitu banyak tokoh-tokoh di Bali, musisinya, penari, apa namanya, konseptor cerita, penulis lontar, pembuat topeng, itu yang memang sangat apa ya, nilainya sangat tinggi gitu buat kami untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi sangat suatu kebanggaan, apalagi begitu pentasnya diterima dengan baik oleh penonton, itu puas banget. Hmm. To cater some of your questions yang menyaksikan live Instagram malam hari ini, tadi ada beberapa yang tertangkap mata dan saya masih ingat. Satu adalah, ada yang bertanya siapa yang menerjemahkan dari bahasa Kawi ke bahasa Indonesia tuh, nih katanya pengen tahu. Ah, ya, jadi gini, biasanya pementasan ini kalau di Bali itu digunakan dua bahasa juga, bahasa Kawi dan bahasa Bali. Jadi memang mereka pemain-pemain ini juga mengerti artinya gitu. Jadi mereka yang saling membantu untuk menerjemahkan gitu. Oke. Jadi mereka udah paham sendiri, nggak perlu penerjemah gitu ya Nggak teman-teman ya. perlu penerjemah ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya yang juga seru tuh tadi adalah, menurut Niko, culture budaya kita tuh udah siap nggak sih untuk menjadi komersil? Definisi komersil? Mungkin bisa dijadiin sarana untuk cari duit gitu kali ya. Mungkin berarti sebetulnya ada implikasi bahwa budaya kita nih nggak laku-laku banget dong buat bangsa sendiri. Aduh, sedih amat. Ya, kalau budaya tentu saja menjadi dia sangat menjadi sumber inspirasi, sumber dari segala seni dan kreativitas di Indonesia ya. Kita ngelihat budaya Indonesia ada di film, ada di pop culture, ada di teater, ada di mana-mana deh. Artinya memang kebudayaan ini menjadi akar yang perlu dijaga dan terus dikembangkan, digali, karena dia menjadi sumber inspirasi gitu. Untuk nantinya produk-produk komersial akhirnya yang bisa jadi yang bisa apa ya, membuatnya menjadi komersil gitu. Jadi memang ini adalah sebuah ekosistem yang harus tumbuh terus karena kita punya akar budaya yang luar biasa yang belum semua kegali. Padahal inilah sumber-sumber kekaryaan orang Indonesia. Kalau kita ngelihat film-film lama, film-film dari Nugroho misalnya mengangkat budaya Indonesia, ya, terinspirasi dari budaya Indonesia yang akhirnya dibentuk dalam buat film. Kalau kita ngelihat banyak pementasan juga mengambil kisah-kisah budaya atau heritage kita, itu juga bisa akhirnya menjadi sebuah pementasan yang komersil. Sangat mungkin, Dave. Tapi kita melihatnya harus melihat keseluruhan ekosistem. Oke. Tadi ada yang meninggalkan komentar katanya pementasan calon arang di Bali itu selalu rame kok. Ya, memang lebih salut kita ya bahwa orang-orang yang di Bali itu jauh lebih apresiatif terhadap kebudayaan. Kita harus belajar dikit tuh. Tadi juga ada yang nanya tuh, Nick, apakah pemilihan pementasan kedua setelah Jakarta Solo ada hubungannya dengan latar belakang penceritaannya? Salah satunya iya, karena kisah calon arang ini kan dari tanah Jawa ya. Terus kita melihat Solo juga menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa yang sangat penting hari ini, dan rasanya pas gitu untuk bisa dipentaskan di Solo. Dan pementasan yang kali ini itu tidak berdiri sendirian sebenarnya. Kita menjadi ada satu unit events di weekend depan ini, Dave. Jadi ada 3 acara utama. Yang pertama
Sudamala dari Epilog Calon Arang, sebuah pementasan tradisi Bali. Yang satu lagi adalah Royal Heritage Dinner yang akan di-host oleh Puro Mangkunegaran. Ini orang bisa datang menikmati sajian makanan dari kerajaan, dari Puro Mangkunegaran yang udah lama, yang heritage Wow. juga. Terus juga ada sedikit pementasan di acara tersebut yang tradisi Jawa. Lalu juga ada pasar rakyat, namanya Pasar Kangen. Jadi Pasar Kangen ini hanya menampilkan atau menjajakan makanan-makanan yang ngangenin. Jadi makanan-makanan tradisional, terus barang-barang antik juga. Jadi yang kita nggak gampang temuin gitu. Jadi ini menjadi acara yang lebih besar. Kita juga berkolaborasi dengan Puro Mangkunegaran dan juga dengan Kata Data dalam hal ini untuk penyelenggaraan bersama 3 acara tersebut gitu. Oke. Kok gue yang deg-degan ya mendengar lo menyebutkan kata kangen, karena dari tadi tuh komen-komen ini, Mas, aku kangen, Niko banyak yang kangen. Begitu lo ngomong kangen, gue takut internet pecah gitu gara-gara itu. Pasar Tapi Kangen. tuh, pasar kangen. Tapi apa ya? Ada rencana nggak dari Niko untuk mengobati rasa rindu para penggemar Niko yang menantikan kehadiran Niko kembali nih? Walaupun kan belum terlalu lama ya, kayaknya kita melihat karya Niko sama Ariel ya, tapi tetap Ya, udah banyak yang kangen tuh, Nik. ya, saya juga udah kangen main film sih. Jadi mungkin habis ini akan fokus main film lagi dulu. Ya sambil menunggu kemungkinan selanjutnya. Tapi tahun ini akan syuting film habis sudah malam tahun ini. So, abis sudah malam tahun ini akan ada karya baru dari Niko. Cakep. Bicara sedikit kembali mengenai sudah malam. Is it true bahwa menggelar event di Puro Mangkunegaran itu tidak mudah gitu ya, prosedur dan perizinannya. Itu sebabnya banyak yang bilang jempol nih buat kalian mampu menggelar event ini di Puro Mangkunegaran. Bener nggak begitu nih? Kebetulan ini pertama kali juga kami berinteraksi dengan Mangkunegaran dalam kaitan pembuatan acara atau menggunakan tempatnya untuk menyelenggarakan acara. Sejauh ini sih lancar-lancar aja ya, karena mungkin saya sempat ketemu Kanjeng Gusti akhir tahun lalu untuk ngobrol soal kemungkinan ini, dan sepertinya beliau merasa bahwa acara ini relevan dan align gitu sama prinsip Puro Mangkunegaran, di mana selalu membuka untuk kemungkinan-kemungkinan tradisi di luar Jawa untuk juga menjadi wadahnya gitu. Jadi artinya Puro Mangkunegaran ingin menjadi wadah dari berbagai macam kebudayaan Nusantara, tidak hanya Jawa gitu. Jadi saya rasa karena align, karena sepaham, karena kita juga memiliki visi yang sama dalam hal konservasi budaya, jadi nyambung tuh Dave. Jadi sejauh ini kita sangat sangat difasilitasi, dan juga akhirnya kita malah mengerjakannya bersama gitu. Okay. Saya kan udah pernah nih bersama tim Bazar ngobrol dengan Happy Salma untuk Brunch with Dave. Jadi kita tuh bisa lihat passionnya dia di dunia pertunjukan kebudayaan Indonesia. Yang aku pengen tahu, keterlibatan Niko sebagai produser di pementasan Sudah Malam ini, siapa nyolek siapa tuh? Atau ketemu di tengah? Apakah Happy mempengaruhi Niko? Atau selama ini kita nggak pernah tahu kalau Niko tuh juga punya passion di dunia pementasan teater kebudayaan begini nih? Sebenarnya waktu itu tuh benar-benar kita saling ketemu ya. Saya kebetulan tahun lalu selama COVID itu saya lama banget di Bali, di sekitar setahun. Dan melihat begitu banyak tradisi budaya yang saya lihat gitu. Kebetulan saya juga di Ubud, Happy juga bolak-balik kadang-kadang ke Ubud untuk mengunjungi keluarganya. Dan waktu itu di salah satu tempat keluarganya, di rumah keluarganya yang akhirnya kami menjadi teman, itu kita lagi buka-buka banyak foto-foto lawas gitu. Baru nemu beberapa catatan sejarah tentang pementasan Calon Arang ini yang berangkat ke Paris itu, Dave. Terus ini bisa, kita yuk kerjain sama-sama gitu. Jadi kami dibantu oleh co-producer Cokor Debayu dari Puri Ubud, yang juga membantu kami untuk menyelenggarakan pementasan ini bersama gitu. Jadi ini ya ketemu di tengah deh tuh akhirnya. Dan kalau producing memang
itu passion saya dari dulu juga karena beberapa kali saya juga produce film. Tapi kalau teater baru kali ini dan excited karena saya kenal Happy sebenarnya udah cukup lama tapi kita belum pernah punya kesempatan untuk berkolaborasi semacam ini. Kalau terlibat dalam pertunjukan teater sendiri sebagai pemain, udah pernah belum ya, Nick? Belum, dan sebenarnya saya menghindari karena saya takut panggung sebenarnya. Masa sih, Nick? Lo Iya, menghindari? gue agak-agak takut panggung sebenarnya. Lo emangnya Oke, kan sekarang Nico duduk di bangku produser, tapi kan pasti you assist and you were there all through the process of latihan, kemudian pementasan. Okay. Emangnya lo melihat para pemain di atas panggung and then you see yourself playing roles in movies, apa sih menurut lo bedanya? Bukannya kayaknya sama-sama aja ya? Lebih menakutkan ya main teater ya, Nick? Lebih menakutkan ya ada spotlight, terus semua orang nonton diam gitu, gitu. Kalau main film kan penontonnya kita nggak ada di depan kita, jadi kayak ya udahlah. Aneh ya, tapi emang gitu deh rasanya. Happy berapa kali ngajakin juga gitu yang nggak agak nervous gitu. Tapi kalau makanya saya mungkin akhirnya di belakang panggung aja karena bisa tetap menyalurkan gagasan, ide, menyusun dan lain-lain tanpa harus berada di spotlight. Oke. Setelah kali ini sudah malah yang pertama netes peran Nico sebagai produser, kira-kira akan berlanjutkah hubungan cinta kamu dengan seni pementasan teater? Mungkin aja, cuman kita sekarang sih intinya kita nggak pengen, ya kita rencana-rencana belum ada, tapi selalu membuka untuk segala macam kemungkinan. Jadi yang kedua ini juga sebenarnya kan mengalir begitu saja, akhirnya kita ketemu jodohnya gitu, bisa pentas di Mangkunegaran, bisa ketemu kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Itu juga sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan di awal, tapi ya mengalir aja. Jadi ya mungkin aja Dave, kita akan lihat beberapa karya lagi. Dave, are you coming to Solo? Aduh, sadly not. Kapan sih coba tanggalnya nih harus kita... Tanggalnya di weekend ini, jadi Pasar Kangen dan Royal Dinner mulai tanggal 23 Juni sampai 25. Lalu untuk Sudah Malanya sendiri yang kita jual tiketnya tanggal 24 dan 25 Juni ini. So next weekend. This weekend. This weekend. Oh my God. Dan tiket sudah penuh, sudah habis? Tanggal 24 sudah habis, kita punya sisa sedikit tanggal 25. Iya, karena tadi ada yang sudah meninggalkan komentar tuh ya. Katanya 24-nya sudah habis, tanggal 25 masih ada tapi tinggal sedikit. Buat Anda yang menyaksikan, pengen menyaksikan tanggal 25, kemana mereka harus mencari tiketnya? Oke, cek aja Instagram atau sosial medianya @info_titimangsa. Ada nomor teleponnya di situ, langsung angkat telepon aja, booking, and I'll see you on the 25th of June or 24th kalau mau beli tiket. Yes. Aduh Nico, terima kasih banyak. Kamu sudah mau meluangkan waktu. So sad, aku nggak bisa datang langsung memberikan support dan menyaksikan pertunjukan ini untuk kamu dan Happy. Tapi best prayers untuk Nico dan Happy serta seluruh tim dari Sudamala. Semoga pementasan berikutnya kami dapat menyaksikan dan memberikan dukungannya secara langsung ya, Nick. Thank you, Dave. Thank you so much. Glad to see you again. I hope you're in a good health now. I am. Thank you so much. Buat yang nonton, terima kasih banyak. Ketemu di Solo ya, Caleg Nico ya. Tapi janji jangan bikin dia nervous ya. Aku sayang sama dia. Kalau dia nervous, kita yang repot. Bye everyone. Oke. Bye Dave. Thank you. Bye semuanya.